Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ada satu yang Tuhan taruh di hati sejak 2 hari yang lalu, tapi kemarin malam ayat ini yang Tuhan katakan, Yosua 5 ayat yang ke-9. Yosua 5 ayat yang ke-9, saya tidak akan khotbah dari ayat ini, tapi saya baca ya, Yosua 5 ayat 9 di dalam bahasa Indonesia. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Di New Living Translation, Then the Lord said to Joshua, Today I have rolled away the shame of your slavery in Egypt. So that place has been called Gilgal to this day. Tuhan sudah menggulingkan, menyingkirkan rasa malu akibat perbudakan di Mesir. Kemarin muncul di hati itu celah Mesir sudah dihapuskan gitu ya di hari ini. Jadi itu jadi tanda perjanjian ketika mereka memberi nama Gilgal. Musa tidak bisa membawa masuk Israel ke tanah Kanaan, gitu ya. Yang diambil dari air tidak bisa membawa masuk bangsa Israel dari Kanaan, karena harus yang lahir dari air dan dari roh, yaitu Yosua, itu ya. Dia yang menyelamatkan, dia yang membebaskan. Saya tidak pernah menyampaikan sepertinya Tuhan agak serius pagi hari ini. Maksudnya Roma 7. Apakah multimedia punya versi Alkitab mudah dibaca? AMD? Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya nanti baca. Saya baca beberapa ayat lalu jelasin gitu ya Bapak Ibu ya. Roma 7 ya, Roma 7. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, saya baca ya. Kalau ada di aplikasi, di YouVersion ada itu. Bapak Ibu boleh baca versi biasa, saya baca Alkitab mudah dibaca. Saudara-saudari, aku berbicara kepada kamu yang tahu hukum Taurat. Kamu tahu bahwa hukum Taurat hanya berkuasa atas seseorang selama orang itu masih hidup. Selama orang itu masih hidup. Ini seperti apa yang dikatakan hukum Taurat tentang pernikahan. Perempuan yang menikah harus tinggal dengan suaminya selama ia masih hidup. Tapi kalau suaminya mati, perempuan itu bebas dari ikatan hukum pernikahan. Kalau ia menikah dengan laki-laki lain selama suaminya masih hidup, maka perempuan itu berzinah. Tapi kalau ia menikah dengan laki-laki lain setelah suaminya mati, maka ia tidak berzinah. Oke. Yang pertama, hukum mengikat perjanjian selama orang itu masih hidup, ya kan? Kalau salah satu mati, maka perjanjiannya batal. Gambarannya adalah laki-laki dengan perempuan, tapi dia menggambarkan kamu sebagai perempuan, kita sebagai perempuan. Ini bicara kepada orang yang ngerti hukum. Seharusnya tidak bicara kepada kita, tapi karena Bapak Ibu ngerti hukum, nggak pernah khotbah ini bertahun-tahun, benar. Tapi Tuhan ngajari saya banyak gitu sebelumnya, gitu ya. Karena saya juga orang ngerti hukum, hukum Taurat maksudnya, bukan hukum KUHP gitu ya, bukan hukum gravitasi, bukan. Perempuan, laki-laki, dia terikat gitu ya. Kita perempuan, ya kan, terikat dengan laki-laki. Suami kita sebelumnya adalah hukum Taurat, gitu. Sekarang kita ditunangkan dengan satu laki-laki, kata Paulus, yaitu Kristus. Kita ini tunangannya Kristus sekarang. Dia mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Entah kita laki-laki, kita perempuan, kita adalah mempelai perempuan. Itu ya. Itu. Tapi selama kita hidup, berarti kita masih tetap menjadi istri dari hukum Taurat. Itu ya. Ayat 4. Begitu juga dengan kalian, saudara-saudariku, kamu sudah mati dari hukum Taurat ketika kamu mati dengan Kristus dan menjadi bagian dari tubuhnya. Sekarang kamu menjadi miliknya.
Dia yang dibangkitkan dari kematian supaya kita dapat dipakai dalam pelayanan bagi Allah. Saya baca bahasa Indonesia terjemahan baru. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sini dulu. Jadi sekarang di dalam Kristus kita sudah mati. Tubuh kita sudah mati bersama dengan tubuhnya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berarti kita sudah tidak terikat perjanjian dengan suami kita yang lama. Ya kan? Sudah mati terus dibangkitkan. Kan tidak ada, klausulnya hanya selama masih hidup terikat perjanjian. Kalau sudah mati, perjanjiannya batal. Berarti dengan kematian Kristus, perjanjian kita batal karena kita mati di dalam Kristus. Tapi kita juga bangkit atau dibangkitkan lebih tepatnya di dalam Kristus. Milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Nanti dahulu kita dikuasai oleh naluri. Ini kata AMD. Waktu itu kita masih hidup di dalam daging, gitu ya. Dia memakai bahasa naluri. Nanti terjemahan sederhana Indonesia juga pakai kata naluri. Hukum Taurat membuat kita ingin melakukan hal-hal yang berdosa. Terjemahan baru. Waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa dirangsang hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Gini, waktu tidak diberi hukum, gitu ya. Mencuri tidak berdosa. Dilarang mencuri. Dilarang merokok di pom bensin. Kalau ngerokok di situ nggak apa-apa dong. Tapi waktu diberi tulisan dilarang merokok, merokok menjadi larangan. Dan kecenderungan kita dilarang masuk. Kenapa sih nggak boleh masuk? Kenapa nggak gitu? Ya nggak. Begitu dilarang itu semakin merangsang. Semua pohon boleh kamu makan, kecuali yang ini. Wah, masa sih jahat banget dia gitu. Ini kok nggak boleh dimakan? Baik Tuhan, baik, makan aja. Jahat dia. Loh, seluruh kompleks ini, gitu ya. Saya sering ngasih kamu boleh ngapain aja di seluruh kompleks ini, tolong, gitu ya. Jangan di mimbar sini. Malah sengaja makan di sini, nangkring, pipis semuanya gitu. Loh, kamu boleh ngapain? Pipis di pintu juga boleh nih. Sini aja gitu. Tapi dia kenapa? Dirangsang oleh hukum Taurat itu. Hukum Taurat tapi baik. Nanti ada ayat selanjutnya. Adam belum jatuh dalam dosa. Cuman dikasih satu larangan. Gak bisa. Belum jatuh dalam dosa loh. Ya kan? Nah, kita sudah jatuh dalam dosa sekarang. Sudah juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tapi apakah daging kita mampu? Wong Adam saja belum jatuh dalam dosa, hanya diberi satu. Kenapa sih nggak boleh? Gitu ya. Ayat 6. Dulu kita diikat seperti tahanan oleh hukum Taurat. Tetapi sekarang kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Kita tidak lagi menuruti cara lama dengan aturan-aturan yang ditulis. Sekarang kita melayani Allah dengan cara baru, dengan Roh Kudus. Jelas enggak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu terjemahan ini, ya kan? Saya ketawa sendiri waktu Tuhan ngomong kemarin 2 hari yang lalu, Roma 7, Roma 8 gitu. Saya baca, Bapak Ibu punya aturan-aturan yang ditulis sebelumnya ya. Dulu diikat seperti tahanan oleh hukum Taurat, tapi sekarang sudah dibebaskan. Tidak lagi menuruti cara lama dengan aturan yang ditulis. Sekarang dengan cara baru dengan Roh Kudus. Jangan bikin tulisan-tulisan baru tentang Roh Kudus. Roh Kudus harus begini. Sekarang kita dibebaskan dari hukum Taurat sebab telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh, bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Tapi nggak terlalu jelas. Ayat 7. Jadi apa yang harus kami katakan? Apakah hukum Taurat dan dosa itu sama? Tentu saja tidak. Aku tahu arti dari dosa hanya dari hukum Taurat. Aku tidak akan pernah tahu bahwa mengingini sesuatu yang bukan milikku adalah dosa.
Tapi hukum Taurat berkata kamu tidak boleh mengingini milik orang lain. Dosa mengambil kesempatan melalui hukum Taurat, membuatku mengingini segala sesuatu yang bukan milikku. Tanpa hukum Taurat, dosa itu mati dan tidak berkuasa. Dulu aku hidup tanpa hukum Taurat, tapi ketika aku mendengar perintah hukum Taurat, dosa mulai hidup di dalamku. Dan aku mati. Dosa hidup dan aku mati. Perintah yang sebenarnya memberikan kehidupan justru membawa kematian. Dosa mengambil kesempatan untuk menipuku dengan memakai perintah hukum Taurat untuk membuatku mati. Jadi hukum Taurat adalah suci, ayat 12. Hukum Taurat adalah kudus, perintah itu juga adalah kudus dan benar. Apakah ini berarti sesuatu yang baik membawa kematian bagiku? Tidak. Itulah dosa yang memakai hukum yang baik untuk membawa kematian bagiku. Ini menunjukkan betapa mengerikannya dosa itu, yaitu menggunakan perintah Allah yang baik untuk tujuan jahatnya sendiri. Sampai di sini dulu. Berarti yang tidak baik bukan hukumnya. Kenapa? Coba kita buka dulu. Matius 5. Hukum Taurat bilang apa? Jangan membunuh, jangan berzinah, ya kan? Kita bilang perjanjian baru hidup di dalam anugerah. Tanpa hukum? Bukan. Lihat Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Lebih berat mana perjanjian baru sama perjanjian lama? Dulu membunuh, sekarang marah dihukum, sama-sama dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa berkata jahil, harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Siapa membuli saudaranya? Siapa nulis status Facebook marah-marah atau bikin ini? Ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil, buanglah. Lebih baik jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. Lanjut. Ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Siapapun yang menampar pipi kanan, beri juga pipi kiri. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini baju, serahkan juga jubahmu. Siapa yang maksa engkau berjalan 1 mil, berjalan bersama dia 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasih sesama manusia, benci musuhmu. Tapi aku berkata, kasihi musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hidup dalam anugerah, tuntutannya lebih berat, standarnya lebih tinggi. Oh, yang cuma 10 aja kita nggak bisa, ya kan? Ini kok tidak hanya membunuh loh, ini di hatinya, motivasinya sudah standarnya sama. Lanjut dulu Bapak Ibu. Jadi yang mengerikan itu dosa, itu perintah Allah dalam perjanjian lama tertulis. Di sini standarnya, tetapi aku, Tuhan Yesus bilang, aku tidak meniadakan hukum Taurat kan, gitu. Tetapi itu. Ayat 14. Jadi kita tahu hukum itu rohani, tapi aku secara jasmani lemah. Dosa berkuasa seolah-olah aku ini hambanya. Aku tidak mengerti apa yang aku lakukan. Aku tidak melakukan kebaikan yang aku ingini, melainkan kejahatan yang aku benci. Jika aku benar-benar melakukan hal yang tidak aku ingini, itu berarti aku setuju bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi masalahnya bukan di hukumnya ini. Masalahnya di dosa yang ada di dalam daging kita. Jadi sekarang
Bukan aku lagi yang melakukan hal itu, tapi dosa yang hidup di dalamku yang melakukannya. Ya, aku tahu bahwa tidak ada kebaikan yang hidup di dalamku. Maksudku di dalam kelemahan manusiawiku. Aku mau melakukan apa yang baik, tapi aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukan kebaikan yang aku inginkan. Aku justru melakukan kejahatan yang tidak ingin dilakukan. Jadi jika aku melakukan hal yang tidak kuinginkan, itu berarti bukan aku yang melakukan, melainkan dosa yang hidup di dalamku. Jadi ini yang aku pelajari mengenai hukum Taurat. Ketika aku mau melakukan kebaikan yang diperintahkan hukum Taurat, kejahatan ada di sana bersamaku. Di dalam hatiku aku senang mengikuti hukum Allah. Tetapi aku melihat hukum lain yang bekerja di dalamku, berperang melawan hukum yang ada dalam batinku. Hukum lain ini adalah aturan dosa yang mengalahkan aku dan menjadikan aku tawanannya. Betapa celakanya diriku ini. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh yang membawa kematian kepadaku? Aku bersyukur kepada Allah karena melalui Yesus Kristus Tuhan kita, aku dibebaskan. Jadi, dalam pikiranku, aku menjadi hamba bagi hukumnya Allah. Tapi dalam kelemahan jasmaniku, aku menjadi hamba bagi hukumnya dosa. Saya mau ulangi baca dalam terjemahan baru. Kita tahu hukum ayat 14, hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi yang aku benci, itu yang aku perbuat. Jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, sebagai manusia tidak ada yang baik. Sebab kehendak memang ada, tapi bukan hal berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, bukan aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa akan melepaskan aku dari tubuh maut? Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bapak Ibu, di sini ada hukum akal budi, ada hukum dosa. Hukum akal budi itu mau ngikuti maunya Tuhan, tapi nggak bisa tubuhnya, karena tubuhnya ada hukum dosa. Sering ngomong, pecah nggak ya? Nggak ya. Ada hukum gravitasi yang Bapak Ibu percaya atau tidak, dia akan terjadi. Kalau Bapak Ibu tidak percaya hukum gravitasi, saya buka jendela, tolong lompat. Kamu percaya atau tidak, kamu akan jatuh ke bawah, gitu ya. Saya tidak percaya hukum gravitasi, ya tetap jatuh. Gitu. Nah, saya buka jendela, gitu. Tidak percaya, buktikan imanmu, ya. Gitu. Gitu. Nah, hukum maut juga begitu. Hukum akal budi, dia mau menuruti kehendak Allah, tahu yang baik, tapi ada hukum maut membuat dia menjadi tawanan. Dia nggak bisa melakukan, tahu tapi nggak bisa. Gitu. Jadi tawanan harus dibebaskan. Pasal 7 ini semuanya frustrasinya Paulus. Aku mau, tapi nggak bisa. Aku mau. Ternyata dia baru mengenali ada namanya hukum maut dan hukum akal budi. Akal budi mau yang baik, dia ngerti yang baik, dia ngerti kehendak Allah, dia ngerti mencuri nggak baik. Dia ngerti bahwa mengingini punya orang lain gak baik. Dia mengerti berzinah gak baik. Tapi waktu dia mau hidup kudus, waktu dia mau mengikuti kehendak Allah, waktu dia mau memberi kepada orang lain, di dalam gak mau. Karena dia tawanan, dia tidak punya hak, tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Dan dia terikat perjanjian. Perjanjiannya harus dibatalkan dengan kematian. Yang mati Tuhan Yesus secara hukum. Itu ya, sampai di situ dulu. Pasal 8.
Saya baca dulu terjemahan baru. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tadi hukum dosa, ini hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Saya baca dulu versi yang mudah dibaca. Jadi sekarang setiap orang milik Yesus Kristus telah terhindar dari hukuman mati. Ini karena melalui Yesus Kristus, hukum roh yang memberikan hidup telah membebaskan kamu. Bapak Ibu, ada hukum lagi yang selanjutnya, hukum roh. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, itu namanya the law of the spirit of life. Hukum roh kehidupan. Ada hukum roh yang memberikan hidup. Ini hukum roh yang memberikan hidup. Tadi hukum akal budi, ya kan? Ngerti, gitu ya. Hukum dosa, nggak bisa berbuat. Sekarang ada hukum roh yang memberikan hidup atau hukum roh kehidupan. Melalui Yesus Kristus, hukum roh kehidupan telah membebaskan kamu dari hukum yang membawa dosa dan kematian. Jadi hukum dosa dan hukum maut itu. Jadi hukum dosa nggak bisa membuat kita melakukan. Gitu. Hukum maut mati. Gitu. Tapi sekarang diberi hukum roh kehidupan yang membebaskan. Membebaskan dari apa? Hukum yang membawa dosa dan kematian. Benar, ayat 3. Hukum Taurat tidak mampu menolong kita sebab kelemahan manusiawi kita. Tapi Allah melakukan sebaliknya. Ia mengutus anaknya sendiri ke dalam dunia dalam tubuh yang sama yang kita gunakan untuk berbuat dosa. Allah mengirim dia sebagai cara untuk menghilangkan dosa. Allah memakai hidup manusia untuk memberi dosa hukum mati. Allah melakukan ini supaya kita dapat hidup sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Jadi jangan berkata bahwa kita dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Sekarang kita dapat hidup sesuai tuntutan hukum Taurat. Jadi kita hidup menurut keinginan roh, bukan lagi menurut kelemahan manusiawi kita. Jadi tuntutan hukum Taurat itu bisa dipenuhi oleh tuntunan roh, bukan oleh daging. Karena kalau dulu jangan membunuh, kalau sekarang jangan marah. Ayat 5. Orang yang hidup menuruti kelemahan manusiawi hanya memikirkan apa yang mereka inginkan. Ini kalau masih hidup pakai daging ya, bahasa di terjemahan baru ya. Yang hidup menurut daging memikirkan yang dari daging. Yang hidup menurut roh memikirkan yang dari roh. Ayat 6. Jika pikiranmu dikuasai oleh kelemahan manusiawi, oleh daging, ya kan? Hasilnya adalah kematian. Tapi jika pikiranmu dikuasai roh, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab pikiran yang dituntun oleh kelemahan manusiawi berperang melawan Allah. Mereka menolak menaati hukum Allah dan benar-benar tidak mampu menurutinya. Orang yang mengikuti kelemahan manusiawi tidak dapat menyenangkan Allah. Ayat 8 itu. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena daging kita dikuasai hukum dosa dan hukum maut. Gitu. Sekali lagi, hukum ya. Jadi percaya nggak percaya dia bekerja. Gitu loh. Suka nggak suka, ya kalau itu akan jatuh ke bawah. Dia akan ngikutin dosa. Gitu. Meskipun pikiran kita bilang nggak mau. Ayat 9. Tapi kamu tidak lagi dituntun oleh kelemahan manusiawi. Jika roh Allah benar-benar hidup di dalam kamu, kamu ada dituntun oleh roh. Jika seorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi apakah bisa orang dengan puasa, dengan meditasi,
dengan mati raga, dengan membaca Alkitab setiap hari, mematikan keinginan-keinginan dagingnya? Tidak bisa. Bisa yang sangat besar. Tidak membunuh, tidak berzinah. Bisa nggak marah? Bisa damai sejahtera terus? Bisa tidak pikirannya nggak, tidak timbul nafsu di dalam dirinya, itu kan terjemahan lain. Gitu. Bisa nggak? Siapa yang tahu? Kalau dia duduk diam ya dia tidak berzinah, dia tidak makan, dia mematikan yang di luar, ya kan? Tapi yang sekarang tuntutan perjanjian baru sebenarnya yang di dalam lebih berat daripada tuntutan hukum Taurat. Ayat 10. Jika Kristus di dalam kamu, roh akan memberikan hidup. Karena Kristus telah membuat kamu benar dengan Allah. Ini benar meskipun tubuhmu akan mati karena dosa. Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Jika roh Tuhan tinggal di dalammu, Ia juga akan memberikan hidup kepada tubuhmu yang sekarat. Ya, Ia yang membangkitkan Kristus dari kematian akan membangkitkan kamu melalui rohnya yang tinggal di dalammu. Jadi saudara-saudariku, jangan biarkan kelemahan manusiawi menuntunmu hingga kamu menuruti keinginannya. Ayat 12 terjemahan baru. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Terlalu jelas. Ayat 13. Jika kamu membiarkan kelemahan manusiawi, membiarkan dagingmu menuntun hidupmu, kamu pasti mati. Jika kamu membiarkan roh menolongmu, menghentikan kejahatan yang kamu lakukan dengan tubuhmu, kamu akan memperoleh hidup yang benar. Anak-anak Allah yang sejati adalah mereka yang dipimpin roh Allah. Roh yang kita terima bukan roh yang menjadikan kita hamba dan membuat kita takut. Roh yang kita miliki membuat kita anak-anak pilihan Allah sehingga kita bisa berseru Abba, Bapa. Roh itu sendiri berbicara dengan roh kita untuk meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah kita akan menerima berkat-berkat yang Ia berikan kepada umatnya, ayat 17. Dan juga semua yang diberikan kepada Kristus. Kita yang menderita sekarang ini akan mendapat bagian dalam kemuliaannya. Menurut Bapak Ibu cukup jelas nggak kalau baca, mendengar versi mudah dibaca? Jadi yang dia terjemahkan kelemahan manusiawi itu hidup menurut daging, memakai kekuatan kita sendiri, memakai kekuatan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik nggak maksudnya? Baik, tapi nggak bisa. Karena yang mau dituruti bukan hanya yang fisik, tapi yang di dalam. Jadi selama kita pakai kekuatan kita, ini bukan, tidak hanya bicara tentang orang yang belum percaya. Orang yang sudah percaya, saya tidak buka ayatnya semua ya. Ada yang namanya manusia duniawi, Rasul Paulus begitu, atau manusia jiwani dan manusia rohani. Dia ngomong, kamu sudah percaya bertahun-tahun, gitu. Tapi kamu masih manusia duniawi, kamu masih manusia jiwani. Kenapa? Karena masih ada perseteruan, masih ada pertengkaran, gitu. Kenapa? Karena kamu tidak dipimpin oleh roh. Gitu. Tuhan Yesus sudah mati, daging kita ikut mati dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit, kita sudah bangkit. Bapak Ibu yang sudah ikut SPS deklarasi ya kan, posisi otoritas sudah bangkit bersama Tuhan Yesus, ya kan? Itu status. Tapi hidupnya dijalani Tuhan Yesus sudah di surga. Dia berikan rohnya untuk memampukan kita menjalani apa yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus berkata, it is finished. Selesai tugasnya Tuhan Yesus. Sekarang bagiannya Roh Kudus. Memimpin kita supaya semua yang sudah selesai dikerjakan Tuhan Yesus jadi dalam hidup kita, nyata. Gitu loh. Selalu saya berikan gambaran, Bapak Ibu pegang sertifikat, ya kan? Kepemilikan atas tempat ini misalnya. Ini saya punya sertifikatnya. Gitu. Tapi ada orang lain, ini sudah tempat misalnya kosong beberapa bulan, berapa tahun, ada orang membongkar jendelanya, tinggal di sini, lama-lama buka toko, buka apa semuanya gitu. Saya yang punya tempat ini. Gitu. Pindah kamu, emang mau pindah dia? Minta kompensasi lah, minta apalah, cari preman-preman sekitar atau apapun, melawan balik gitu. Tubuh kita dikuasai hukum dosa, hukum maut. Sekarang kita diberi surat legal dengan namanya penebusan Yesus di atas kayu salib, ya kan? Kuasa darah Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Kamu sudah punya hak sekarang
yang mati sudah aku hidupkan, perjanjianmu baru sekarang itu. Emang dia mau pergi. Tidak punya hak, tapi masih mau hidup di situ. Tidak punya hak kan? Secara legal tidak punya hak. Gitu. Nah bagaimana supaya yang di atas kertas gitu ya, yang de jure jadi de facto dalam hidup kita. Yang di atas kertas itu jadi kenyataan dalam hidup kita. Benar-benar sekarang kita yang tinggal di sini kita kelola, kita take over gitu. Nah kita selama ini mau take over dengan kemampuan kita sendiri. Jangan. Di dalam hukum ada yang namanya advokat, pengacara yang tahu bagaimana membela hak kita. Dan itu namanya adalah Roh Kudus. Parakletos itu istilah hukum, advokat. Gitu. Karena iblis pendakwa, itu istilah hukum kan. Tuhan adalah hakim yang adil, ya kan? Hakim yang adil. Kalau pendakwa punya dasar-dasar bukti-bukti, kita ngomong gini, loh Tuhan aku kok gak bisa terus gini. Loh Tuhan, kan ada hukum dosa dan hukum maut loh Tuhan. Gak bisa dong, meskipun dia sudah lahir baru percaya terikat perjanjian, dia masih jalani hukum dosa, hukum maut kok. Dia belum hidup dengan hukum roh kehidupan. Iblis akan bilang gitu. Kita ngotot puasa, baca Alkitab 70 pasal setiap hari, ya kan? Dia akan bilang, nggak bisa. Hukumnya nggak begitu. Hukumnya bilang harus dipimpin oleh roh. Sudah dihidupkan oleh roh. Tadi kan bilang gitu ya. Sekarang saya baca lagi. Ayat 8. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Sudah belum? Sudah. Ini kan saling, kalau dalam istilah teologis, sudah tapi belum sepenuhnya. Gitu ya. Gitu. Not yet. Gitu. Gitu. Tapi Tuhan bilang, di bumi seperti di surga. Apakah pengudusan kita diselesaikan di surga? Semestinya tidak. Tapi nggak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita, dengan daging, dengan manusia. Ini sudah ditebus, sudah. Gitu. Tapi dia tidak hanya, sekarang buka Bapak Ibu, Galatia. Makanya saya bilang nih, serius. Lain, teman. 4 tahun ini nggak pernah ngomong seperti ini, karena nggak paham. Yang saya ngomongin juga. Galatia 5 ayat 16. Saya baca Galatia 5 ayat 1 dulu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya kan? Jadi nggak merdeka sendiri loh. Ya. Itu sebabnya misalnya Belanda akan selalu ngomong pengakuan kedaulatan, bukan kemerdekaan. Gitu ya. Kemerdekaan itu declare. Gitu. Tapi ini diberi kemerdekaan. Karena itu berdiri teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Gitu. Ini yang terjadi sebenarnya. Ilustrasinya kalau Indonesia, 17 Agustus 45 dia declare, saya merdeka. Belanda ngomong, enak aja merdeka. Ada 2 versi sejarah kan. Versi Indonesia berkata, agresi militer Belanda. Belanda bilang, bukan, kami mau menertibkan orang-orang yang bikin kacau di daerah kami. Jadi versi Belanda itu aksi polisionil ya. Dia mengirimkan tentaranya untuk mengamankan wilayahnya mereka. Karena mereka mau merebut, mau menjarah gitu. Itu versi sejarah. Gitu. Agresi militer Belanda 1-2 itu kan sejarah Indonesia. Sejarah Belanda enggak. Beneran. Mereka baru mengakui itu Desember 49. Oke, saya akui kemerdekaanmu. Indonesia bilang, enggak, buktinya puluhan tahun Duta Besar Belanda enggak pernah datang di upacara 17 Agustus di sana. Tidak mereka akui. Tapi itu declare, ya kan? Kristus telah memerdekakan kita. Berdiri teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ini perdebatan dengan orang Yahudi ya. Kamu, ayat 4, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak punya arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Lanjut.
ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Layanilah seorang yang lain oleh kasih. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Ayat 16. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan. Kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya aku peringatkan kamu seperti yang dibuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sampai di situ aja. Jadi kita sekarang sudah hidup oleh roh, sudah diberi hukum roh kehidupan. Apakah kita beroperasi gitu ya, mengaplikasikan hukum roh kehidupan itu dalam kehidupan kita? Sekarang hidup oleh roh, sudah. Karena sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah diberi rohnya masuk dalam hati kita yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Anak enggak? Anak. Gitu. Tapi belum, gitu ya, ayat 25. Biasanya kalau sudah hidupnya oleh roh, dipimpinnya juga sama roh. Jadi hidupnya oleh roh tapi dipimpinnya oleh daging. Mau pakai kekuatan sendiri untuk mengikuti maunya Tuhan, nggak akan bisa. Kenapa? Karena gambarannya itu arah yang salah, gitu loh. Kita mau pakai kekuatan sendiri mengikuti hukum Tuhan. Pertobatan itu metanoia kan berbalik arah kan, gitu ya. Jadi kalau arah Tuhan itu ke tempatnya Ayu, gitu ya, saya ke sana, saya mau ikuti maunya Tuhan, gitu. Bukan, balik, dipimpin roh. Dia bukan dimulai dengan mencoba, berusaha, melakukan, bukan. Balik. Dulu pimpinanmu di sini, sekarang pimpinannya sini. Arahnya dulu yang dibenerin. Terjemahannya begini. Sekarang jalan di dalam roh. Walk and live habitually in the spirit. Habitually itu butuh waktu, butuh proses. Ya kan? Ada yang bilang 21 hari sesuatu dilakukan terus-menerus, kita akan punya habit yang baru. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 90 hari gitu. Supaya punya habit yang baru. Habit barunya apa? Hidup dipimpin oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh kayak gimana sih Bapak Ibu? Tadi kalau Roma bilang apa? Dulu kamu ngikutin aturan-aturan tertulis. Sekarang kamu ngikutin pimpinan Roh Kudus. Gitu. Di dalam hati kita, dalam manusia roh kita, ada Roh Kudus tinggal di situ. Gitu. Untuk kita mengikuti pimpinannya, ya kita harus kenal dulu. Kalau kita dengan orang yang gak kenal, apa kita mau ikut? Gitu ya. Gak mau. Gak percaya, bukan yang gak mau. Apakah Roh Kudus tidak bicara terus kepada kita? Bicara. Kenapa kita tidak mendengarkan dan mengikuti? Karena pikiran kita masih terlalu banyak. Suara-suara yang lain masih terlalu bising di telinga kita. Itu. Kenapa? Karena keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Nanti kalau dia ngomong terus percuma, kita juga gak mau ngikutin. Abraham pergi, persembahkan anakmu di atas gunung. Gitu semua. Mana mau Abraham? Kalau persepuluhan aja gak pernah.
Kalau setiap dia dapat berkat tidak pernah ditaruh di mezbah. Kalau setiap dia membangun kemah, itu bahasanya, kemah dan mezbah. Selesai dia membangun kemah, pasti dia membangun mezbah. Itu sebagai pengakuan bahwa semua yang ada dalam kemahnya, semua yang di rumahnya, semua yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, itu sumbernya Tuhan dan dia taruh ke mezbah. Ini punyamu Tuhan. 1/10 itu, persepuluhan bukan berarti punya Tuhan 10%. Bukan, itu pengakuan bahwa 90% sisanya juga punya Tuhan. Satu pohon tidak boleh dimakan buahnya sebagai pengakuan bahwa sebenarnya semua pohon itu punya Tuhan. Gitu loh. Itu prinsipnya dari awal. Gitu loh. Jangan menyangka bahwa persepuluhan itu memberi kepada Tuhan. Kita mengembalikan sebagai pengakuan kita bahwa semuanya 100% punya Tuhan. Gitu. Tidak punya hak, semua punya Tuhan. Kita mau memberi apa? Gitu. Kita mengembalikan, mengakui bahwa semua yang kita dapat punya Tuhan. Oh, sampai ke situ ya, tadi apa ya? Mau nggak kita akan menyerahkan Ishak? Kalau setiap kali kita diberkati tidak pernah mengakui bahwa itu punya Tuhan. Itu mesti mulai dari yang kecil, yang daily, yang habitually dalam hidup kita. Dia nggak akan mungkin. Gitu. Habit kita apa Bapak Ibu? Pak Sem, tolong ya, tanggap ya. Satu tangan bisa Pak? Yang ringan aja lah. Satu tangan ya Pak? Oke. Tangan mana Pak maju duluan? Nah, karena biasa pakai tangan kanan ya setiap hari. Coba Pak, lempar lagi ke saya. Wah, nggak nyampe Pak. Oke Pak, thank you. Yuk, biasa pakai tangan kanan atau kiri? Oke, kanan. Yuk. Tolong lempar saya yuk. Wah bisa, luar biasa. Weh, well trained, enggak deh. Kalau tangan kanan berfungsi, Bapak Ibu yang setiap hari pakai tangan kanan akan tetap spontan ambil nyaut sesuatu pakai tangan kanan atau kiri? Kanan kan? Karena ini habitually. Kecuali kalau Bapak Ibu kepleset jatuh, tidak saya doakan, jangan diaminkan. Tolak dalam nama Tuhan Yesus, ilustrasi aja gitu ya. Retak harus di gips begini. Saya lempar, tangannya masih mau gini nggak bisa, tetap harus melatih yang kiri. Retaknya berapa lama? 3 bulan. Oh, begitu setelah 3 bulan kanan dengan kiri kira-kira hampir punya kemampuan yang sama. Karena dia habitually. Ada habit yang baru dia difungsikan. Karena selama ini enggak, ya kan? Spontannya itu. Nah, tadinya kita hidup dengan dipimpin oleh daging. Daging itu apa? Manusia jiwani. Pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri. Begitu ada persoalan mikir, wah gimana ya? Oh, ini cari utangan sama siapa ya? Oh, bisa ngomong sama siapa? Punya masang wajah penuh belas kasihan kepada siapa ya? Gitu ya. Siapa bisa ditipu? Ada orang begitu loh. Jadi begitu ada persoalan, habitnya adalah siapa lagi yang bisa ditipu ya? Beneran. Satu teman kami cerita gitu ya, dia sampai punya teman begitu. Dia langsung mikirannya siapa yang bisa ditipu ya? Mau nipu siapa lagi ya? Gitu. Jadi itu habit ya. Habit dari kecil diajarin apa? Kamu mandiri, kamu independen, kamu bisa. Itu dunia. I can do all things through Christ who strengthen me. Bisa melalui Kristus, bukan pakai kekuatan sendiri. Gitu. Jadi habit yang lama itu kayak gitu. Nah kita mau ngikutin kehendak Tuhan pakai habit kita yang lama. Gitu. Saya ngomong mungkin kalau di level yang baik, gitu ya, tadi kayak Pak Mike katakan itu, Roma 12 ayat 2, baik, berkenan, sempurna. Baik itu ya orang Kristen menikah dengan perempuan, kalau laki-laki menikah dengan perempuan dan orang Kristen hari Minggu pergi ke gereja gitu ya, persepuluhan, pelayanan mungkin ngajar jadi guru sekolah minggu, pagi sebelum berangkat bangun tidur ya doa 5 menit, baca Alkitab setengah pasal gitu ya, gitu. Baik, nggak mabuk, nggak nyuri, nggak bersinah, nggak pergi ke prostitusi, nggak nonton film porno, baik kan? Baik. Bisa, mungkin masih bisa. Tapi kalau berkenan, Tuhan, mau kepengen apa?
berendam 8 jam. Tuhan gitu. Enggak lah, saya ini main-main air aja gitu ya. Nanti masuk angin Tuhan 8 jam gitu ya. Itu, duh gini, nggak bisa. Oh gimana dengan ini? Kok Tuhan nggak pernah ngomong Pak sama saya? Gitu. Diomongin juga percuma. Gitu. Nah ini nggak bisa Bapak Ibu. Kalau mau naik ke langkah selanjutnya, berkenan dan sempurna, gitu. Itu maunya Tuhan. Nah gini gambarannya, maunya Tuhan gampang biasanya ngerti kehendak Tuhan. Cek dulu kehendak kita. Kamu mau kemana? Biasanya kalau kita mau ke utara, kehendak Tuhan itu ke selatan. Kalau kita pengen ke kiri, biasanya kehendak Tuhan ke kanan. Itu sih, itu cara paling gampang. Kalau kita nggak cek dulu, saya masih sedang bergumul dengan kehendak Tuhan. Bukan, kamu kenali dulu kehendakmu. Nah saya gampang. Tuhan aku nggak seneng, nggak mau gitu ya. Tinggal di sini. Di tempat yang Tuhan aku sekarang nggak mau aku sebenarnya. Nah gitu. Udah nggak usah bergumul dengan kehendak Tuhan. Ngerti kehendak kita sendiri. Ya kan? Tuhan apakah ini kehendakmu? Loh kamu sudah pasti kamu nggak seneng kok gitu ya. Dia ngomong ini kehendakku juga kamu bergumul lagi gitu ya. Emang kamu turuti? Enggak. Aku nggak mau Tuhan. Gitu. Pasangan hidup misalnya. Kalau yang belum menikah. Tuhan apakah ini jodohku? Jangan. Kamu seneng nggak? Aku cinta mati Tuhan. Menurutku aku nggak bisa hidup kalau nggak sama dia. Gitu ya. Gitu. Meskipun semua orang lain bilang itu pilihan bodoh, tapi itu keadaanku. Gitu. Nah itu paling gampang. Nah kalau engkau gimana Tuhan? Kalau engkau nggak senang, aduh tolong Tuhan. Boleh nggak kalau engkau juga senang? Itu kan kita sering kali gitu kan. Ya, itu nyodorin proposal sama Tuhan, minta ACC. Gitu. Masih di level baik. Nanti lama-lama Tuhan, ya sudah kalau kamu mau itu. Gitu. Itu bahaya loh. Maksudnya, ya udah itu pilihanmu kan. Gitu. Beda dengan Tuhan, kalau diberkenan mulai gini. Engkau maunya gimana tuh? Aduh Tuhan kalau bisa ya ini, tapi aku mau ikut. Aduh tapi berat banget memang Tuhan, kalau engkau gak senang sama orang ini, berat lah gitu. Tapi ya nih, pegangi hatiku, jaga hatiku, ambil perasaanku, rasa senangku, aku tapi senang sih Tuhan gitu. Tapi aku mau ikut maunya Tuhan. Kalau memang Tuhan merasa ini bukan yang terbaik, yang hendak Tuhan sempurna, aku mau. Gitu. Nah itu caranya. Jadi bergumulnya lebih gampang. Gitu. Bergumulnya lebih gampang. Nah kalau nggak begitu, nggak bisa mengikuti kehendak Tuhan, gitu loh, nggak bisa, gitu. Apalagi pakai daging, gitu ya. Nanti kalau kita masuk ke level-level selanjutnya, Tuhan bawa itu ya, seperti mata air yang dikeluar dari ambang pintu bait suci itu kan, semata kaki, selutut, sepinggang sampai tenggelam. Tenggelam itu orang takut loh, padahal enak dia nggak pakai kekuatan. Kalau sepinggang tuh malah berat tuh sebenarnya. Kalau kita jalan kan berat gitu. Tapi dia masih bisa. Kalau dia kepengen dia jongkok terus hilang gitu. Bapak nggak lihat saya gitu ya. Terus nanti nongol lagi gitu ya. Hilang lagi. Kalau semata kaki dia berbaring gitu. Nanti bangun lagi. Itu akunya masih lebih banyak kan gitu. Tuhan cuma semata kaki di hidupnya gitu loh. Dia masih kontrol. Kalau semata kaki kan bisa lari-lari, bisa lompat-lompat bebas. Kalau sepinggang udah nggak bisa lompat. Ya kan? Berat, tapi nggak bisa lompat lebih dari ini biasanya gitu. Tapi kalau semata kaki dia bisa lompat dari airnya, bisa keluar gitu loh. Selutut masih bisa mungkin. Tapi begitu lebih dari pinggang nggak bisa. Tuhan semua yang ambil alih, yang kontrol. Kok kita takut menyerahkan hidup kepada Dia gitu. Karena kita belum kenal gitu. Dan itu nggak mungkin langsung masuk sepinggang langsung begini gitu. Enggak, Tuhan minta kita jalan, masuk, ikut. Abraham juga nggak langsung percaya, Tuhan anakmu taruh di mezbah gitu. Oh enggak lah, Tuhan ngukur, Tuhan ngerti, bertahap gitu ya. Gitu. Nah apakah kita bisa dibawa naik terus atau enggak? Masuk mengikuti kehendak Tuhan yang sempurna. Gitu. Sebenarnya kehendak Tuhan itu yang Tuhan rindukan. Gitu. Dan kalau ada di kehendak Tuhan yang sempurna, itu tanggung jawabnya ada di pihak Tuhan. Jaminannya. Dia sepenuhnya. Kita bisa ngomong gini, Tuhan engkau loh yang mau aku menikah dengan dia. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, pasti terjadi sesuatu. Karena saya ingat satu
Yang ngomong ini Richard Rohr. Dia imam apa ya, Fransiskan atau bukan, saya lupa. Tapi dia seorang imam Katolik, seorang kontemplatif begitu. Dia nulis bahwa sesungguhnya, kan dia tidak menikah ya sebagai imam Katolik, Romo. Kalau mau mengalami misteri Tuhan itu, paling dekat gambarannya adalah pernikahan. Karena engkau memutuskan mengikat perjanjian dengan orang yang akan terus berubah. Kita ini pemberani loh Bapak Ibu yang sudah menikah atau dulu belum ngerti bahwa besar itu resikonya, gitu ya. Ya kan? Oh, gitu. Rasul Paulus bilang, kamu lebih baik gak usah menikah yang belum menikah, Tuhan Yesus sudah mau datang gitu. Aku mau menghindarkan kamu dari penderitaan badani. Loh, orang menikah itu cari penderitaan. Ada amin Bapak Ibu. Yang belum menikah, tolong siapkan dirimu dengan hal ini gitu. Saya nggak bilang nggak menikah, ya, bahwa kamu sedang mencari penderitaan. Ya kan dia ngomong gitu. Orang yang tidak menikah memusatkan hidupnya pada melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi orang yang menikah dia harus juga mengambil waktu untuk menyenangkan pasangannya. Sayangnya pewahyuan datang terlambat. Betul. Kalau datang awal memang bukan pewahyuan ya Pak, pendaftaran. Yang datang duluan itu pendaftaran, bukan pewahyuan. Nah, jadi Bapak Ibu itu gambarannya kan gitu. Nah, Tuhan mau kita bahwa kita naik, tapi itu bertahap, nggak mungkin langsung sana gitu loh. Habitually-nya dipimpin oleh Roh gitu. Saya buat catatan di Alkitab saya ini. Responsif, dikontrol, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita merespon dia, kita menanggapi dia, kita mengikuti pimpinannya gitu. Kalau ikut tur itu sebenarnya enak ya. Oke, besok kumpul ya, jam 6 pagi sarapan, setelah itu jam 7 langsung ke bis. Ada yang belum di bis dicariin sama tour guide-nya gitu. Pergi sendiri, bikin tujuan sendiri, rencana mau bangun jam 6, bangun jam 9. Wah terlambat semua, kacau gitu. Kalau ini dia akan ketok ke kamarnya dengan semua, itu dipimpin sebenarnya. Tapi kita harus memberikan dan membiarkan diri kita dipimpin. Gitu. Caranya gimana? Ngomong. Doanya jangan monolog, dialog, ngobrol. Bangun habit gitu. Itu yang saya sering bilang dengan ngomongin kalau gini. Habitnya pokoknya ngomong terus. Bangun tidur Roh Kudus, aku bangun tidur ini, aku mau lakukan sepanjang hari ini, tolong pimpin ya. Hari ini nggak mau ngapain aja ya. Kalau punya jadwal ketemu, aku mau ketemu seorang ini nanti harus gimana ya. Ngomong gitu loh. Mandi gini, terus selesai mandi, buka lemari, itu saya sering ngomong gitu. Roh Kudus kok mau aku pakai baju apa, itu. Kalau dia nggak ngomong, tolong jangan telanjang, gitu. Itu aja, itu, ya kan? Ya pilih aja apa yang di hati, yang pas untuk pertemuan itu, gitu. Udah, nanti itu mau makan siang, kalau bingung, makan apa Roh Kudus ya? Gue mau makan apa, gitu. Ngobrol. Kalau dia nggak ngomong apa-apa, ya makan aja. Kalau bukan jadwalnya puasa, gitu. Kok kamu lemas gitu? Udah 3 hari Roh Kudus nggak ngomong harus makan apa? Bukan. Ini membangun habit, Bapak Ibu nangkep ya. Jadi bukan hukum gitu. Habit untuk apa? Untuk komunikasi, bergaul, dipimpin, kenal, relationship sebenarnya gitu. Relationship. Seberapa dia akan ngomong dan mempercayakan kepada kita juga akan bergantung seberapa kita ngomong dan mempercayakan kepada dia. Gitu. Masa tukang bakso di depan langsung, tolong ke kamar tidur saya. Gitu. Enggak dong, tukang bakso cukup di luar pagar. Ya kan? Pak RT datang di teras. Gitu. Ada tamu yang kita kenal di ruang keluarga. Ada keluarga yang datang pasti ke ruang makan. Hanya istri yang dibawa masuk atau suami ke tempat tidur. Gitu. Kan itu perjanjiannya beda, pengenalannya beda, relationship-nya beda, level pengenalannya gitu loh. Gitu. Nah kita hubungan dengan Roh Kudus ya seperti itu. Apa kok dia tidak beri pewahyuan kepada saya seperti orang itu gitu. Nah dia mempercayakan seluruh hidupnya, naruh masa depannya, naruh yang lain-lain semua ke Tuhan gitu. Dia percayakan semua juga kita nggak percaya kok gitu. Dia mau masuk kamar tidur kita ngobrolnya di teras terus kok.
ya kan? Nah, ini intinya gitu sebenarnya. Jadi kalau dulu mengikuti pimpinan-pimpinan hukum tertulis, sebenarnya bukan masalah hukum tertulisnya, tapi pakai kekuatan daging kita mau menjalani itu. Nah sekarang enggak, gitu ya. Sekarang dipimpin oleh Roh. Tuntutannya lebih berat loh Bapak Ibu, ya kan? Buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita pikir kita mau punya kasih, punya sukacita, punya kelemah lembutan. Saya sering cerita ini. Nggak bisa. Penguasaan diri itu kayak gimana? Nggak marah. Saya baca buku-buku bagaimana komunikasi suami istri, bagaimana membangun pernikahan bahagia dan semuanya. Wah, saya ketika baca ini berat sekali. Ini hanya bisa saya lakukan ketika dalam keadaan yang waras. Gitu. Kepala dingin, hati hangat, ya kan? Gitu. Waktu hati panas, kepala dingin, kepala panas, hati dingin. Hati hangat ini kan sedang jatuh cinta, sedang kepala dingin bisa mikir, oh iya benar nanti gini. Tapi begitu kepala panas, hatinya udah dingin, nggak bisa. Terus gimana? Roh Kudus, tolong. Roh Kudus, tolong. Ngomong gitu. Cerita yang kemarin kami cerita dengan penatua-penatua ya. Saya lupa karena apa, pokoknya saya duduk di meja, di kursi, menghadap laptop, mengerjakan disertasi. Istri saya di meja sebelah saya, nonton film. Bukan itu faktor berantemnya. Pokoknya kami nggak bicara, dia manyun, saya diem aja gitu ya. Gitu. Terus dia tiba-tiba ninggalin laptopnya, pergi ke dapur, dia goreng french fries. Gitu. Setelah itu dia balik lagi bawa french fries 1 mangkok penuh. Dia bilang Roh Kudus, gimana sih ini? Terus dia ngomong, di hati nih ngomong gini, nanti kalau kamu, dia nawarin kamu kentang, kamu cium dia ya. Oh mana mungkin gitu, lagi ngambek gitu kok nawarin kentang, gak mungkin gitu, gak mungkin. Ternyata ini dia cerita, dia udah makan kentangnya saya lihat, tuh, saya udah lihat nih. Tuh udah makan terus, udah sampai separuh juga belum ditawarin Bapak Ibu. Nah, saya lihat mungkin itu tinggal kira-kira mungkin berapalah 10-15 potong atau dari 1 mangkok penuh. Gitu. Nggak ada, bukan suara Roh Kudus nih, saya langsung gitu kan. Gitu. Tiba-tiba dia bilang gini, sayang, kamu mau enggak? Mama bukan belum nawari, sayang kamu mau enggak gitu enggak? Sayang kamu mau enggak? Wah saya langsung, wah harus nyium nih. Ya kan? Ya sudah, tadi dia bilang gitu. Begitu cium, langsung semua kebekuan mencair Bapak Ibu. Tidak perlu dideklarasikan, ditenggeng, nggak perlu. Nggak perlu. Langsung gitu ya. Langsung, wah selesai semua persoalan-persoalan gitu ya. Gitu. Loh coba kalau kita pakai pikiran, ini gimana nih apa, nggak bisa gitu ya. Terus yang kedua, persoalan dalam keluarga. Ketika istri ngomong banyak cerita pergumulan hidupnya, perasaannya, isi hatinya semua yang katanya perempuan 25.000 kata kan. Gitu. Itu sama kayak tesis loh, S2 25.000. Kalau disertasi di Inggris 80.000 kata. Jadi 3 hari perempuan bisa selesai kalau diketik itu disertasi. Laki-laki cuma 10.000 kata, 10.000 itu skripsi. Level kita beda Bapak Ibu. Mereka sehari minimal tesis 1. S2 gitu. Dalam 3 hari bikin disertasi doktor. Apa tadi? Oh itu. Cerita panjang lebar ngomong semua. Laki-laki pasti akan dengan keinginan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan itu, dia akan memberikan solusi. Gini. Aku enggak butuh dikasih itu, cuman mau didengarkan. Oh salah. Salah ternyata. Salah ya kan? Salah. Belajar dari kesalahan kan? Cuman ya, lain kali dia ngomong meskipun ada solusi, diam, tahan, diam, gitu, tahan, gitu. Diam aja. Kok kamu diam aja? Salah lagi. Loh, yang benar yang mana? Diam atau ngomong, ya kan? Gitu. Ternyata nggak bisa. Jadi sekarang gimana? Kalau dia ngomong, Roh Kudus ini harus gimana? Roh Kudus harus bagaimana? Roh Kudus. Coba tolong carikan saya ayat jangan menjawab orang bebal di Amsal. Amsal berapa ya? Sampai jam berapa ya? Udah ya?
Amsal berapa? Tolong bacakan. Coba baca yuk. Oke. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Ayat bawahnya yuk. Jawab atau enggak? Ayat 4 jangan kan? Ayat 5 jawab. Jawab atau enggak ketemu orang bebal? Nah, kalau Bapak Ibu jawab itu hukum. Tanya Roh Kudus. Ya, ini kali ini dijawab apa enggak gitu loh. Kan ayat 4 bilang jangan, tapi ayat 5 bilang jawab. Berarti ya ada kala yang disuruh jawab, ada kala yang disuruh diam. Tapi dari mana kita membedakan itu? Kita pikir sendiri, hidup menurut daging lagi. Tanya Roh Kudus sekarang, Roh Kudus, jawab apa enggak? Jawab apa enggak? Diam, ya udah diam. Gini, ya sudah, itu lebih baik. Pengalaman lain. Sedang pendalaman Alkitab, ya kan? Waktu di Inggris setiap hari Jumat, ada anak baru, mahasiswa baru datang. Nanti saya kasih linknya ke anaknya itulah, biar dia tahu ceritanya, jadi kesaksian di mana-mana, gitu ya. Masih muda, lulusan ITB. Udah selesai PA, datengin saya gitu. Nah gini, abang ini pendeta ya? Oh kamu bisa ngomong gitu. Oh iya, cara menjawabnya lain dengan yang lain-lain tadi waktu ini. Oh iya. Terus dia tanya macam-macam. Waktu dia nanya itu, saya gini, Roh Kudus dijawab apa? Roh Kudus di dalam hati dijawab apa? Gitu. Terus dia tanya, saya lupa pertanyaannya, tapi pokoknya saya jawab jawaban yang saya sesali. Karena kurang intelektual Bapak Ibu. Pulang, sampai ke flat, saya ke dapur, manasin makanan. Saya ngomong sama istri saya, aku masih menyesal. Kenapa? Jawabanku kurang intelektual. Kan nanti dia mikir gimana ya, mahasiswa doktoral, jawabnya cuman kayak gitu. Aduh, masih kepikiran. Masih ada keinginan untuk orang kagum dengan saya. Gitu. Aduh Tuhan, menyesal. Udah, itu kira-kira bulan September karena mahasiswa baru datang. Bulan Maret tahun depannya, itu ya, berarti September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret 7 bulan. Kami retreat ke Wales, naik mobil, dibagi-bagi, kira-kira sewa 5 mobil. Dia semobil dengan kami dan dia yang nyupirin. Perjalanan 4 jam. Jadi ada banyak kesempatan ngobrol kan, kenal gitu. Pulang juga 4 jam lagi, retreat 2 hari. Setelah itu jadi dekat, dia ngajak kami makan di Chinatown gitu. Setelah makan Chinatown, duduk-duduk di pinggir kanal, ngobrol-ngobrol, dia bilang begini, Bang, aku mau pengakuan dosa. Dosa apa nih saya pikir ya kan. Wah, ingat gak waktu aku pertama kali datang PA? Oh iya, kan aku nanya-nanya terus. Iya gitu. Nah sebenarnya itu aku mencobai. Loh kenapa? Aku pokoknya kalau ketemu pendeta aku tes seberapa ilmunya. Gitu. Kalau jawabannya sudah aku prediksi, bisa aku kalau ngasih pertanyaan A, pasti jawabannya antara A, B, C. Kalau jawabannya atau A, B, C, D. Kalau jawabannya seperti ada di antara yang aku prediksi, aku nggak akan datang lagi. Ilmunya cuma segitu, sudah bisa aku tebak gitu. Jadi setiap pendeta aku cobai. Oh, terus gimana? Oh, ternyata jawabanmu sama sekali tidak aku pikirkan. Itu jawaban yang saya menyesal tadi, Bapak Ibu. Karena kurang intelektual. Oh, gitu kan? Coba kalau saya mau buktikan pakai teori ini, dari buku ini, kasih catatan kaki, kasih ini. Nggak datang PA lagi anak itu. Anaknya sekarang jadi engineering manager MRT tahap 2, pengeboran tunnel itu. Biasa sekarang mereka baru punya baby ya, belum sempat nengok. Ya, sejak itu datang PA terus dekat gitu semua gitu ya. Gitu. Nah tapi siapa yang tahu hati orang? Kan saya nggak tahu kalau dia mau mencobai saya. Saya nggak tahu kalau dia udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan gitu. Roh Kudus tahu tuh, dikasih jawaban yang saya sendiri menyesal, terlalu sepele, tapi di luar perkiraannya dia. Wah, jawaban ini nggak pernah terpikirkan kata dia. Luar biasa, kok bisa dijawab begitu? Saya menyesal loh Bapak Ibu, dibayangin. Tapi Roh Kudus tahu gitu. Dan saya merasa kayak dipermalukan gitu. Tuhan aku udah nanya sama kamu loh. Aku udah nanya, udah menyerahkan, kok jawabannya kayak gitu. 7 bulan kemudian dia menunjukkan bahwa itu jawaban yang tepat. Gitu. Nah itu dari mana dapatnya? Walk
atau walking habitually, jalan habit itu ya dibangun hari demi hari, day by day. Tidak hanya day by day, setiap saat belajar ngomong, belajar tanya, ngobrol, diskusi, tanya terus gitu. Dia menghidupkan, mengingatkan apa yang difirmankan. Bukan berarti kita tidak belajar firman yang tertulis gitu ya. Gitu. Apa yang mau diingatkan kalau nggak pernah baca? Nah, tapi itu ngobrol, bergaul karena hidup dipimpin oleh Roh gitu. Dan dia adalah Roh kebenaran juga yang akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran gitu loh. Itu ya. Jadi, tapi itu bedanya dengan hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut gitu loh. Hukum dosa kita tahu yang baik tapi kita nggak bisa. Pakai daging nggak bisa. Dagingmu harus dipimpin oleh Roh gitu. Jadi kalau ada keinginan muncul kan, ada pemikiran yang muncul di hati, yang jahat, yang apapun gitu. Kemarahan, kayak tadi standarnya bukan pembunuhan loh, kemarahan loh. Karena setiap pembunuhan lahir dari kemarahan. Atau sebenarnya semua hukum 1-9 itu kuncinya di hukum ke-10. Jangan mengingini. Kalau kamu gak mengingini, kamu akan membunuh, kamu akan berzinah, kamu akan mencuri, kamu gak akan buat berhala, ya kan? Kuncinya di hukum ke-10, misalnya begitu. Tapi keinginan kan banyak muncul terus. Gimana caranya? Serahkan, Tuhan, Roh Kudus, nih aku kepengen ini, mau ini aku serahkan Tuhan. Aku serahkan, aku kepengen banget Tuhan, kepengen banget. Tapi engkau kepengen atau enggak? Kalau engkau enggak kepengen, engkau kepengen Tuhan. Ya memang enggak apa-apa, di tahap awal boleh begitu. Kan kita masih keinginan kita kuat kan. Tapi selama ini, jangan ingin, potong, jangan ingin gitu. Enggak, itu hukum, enggak akan bisa gitu. Tuhan aku pengen banget Tuhan, tolong ya aku. Engkau kepengen enggak Tuhan? Kayaknya mestinya kok gak kepengen ya Tuhan, ini bertentangan sama itu. Tapi aku kepengen banget Tuhan, tolongi Roh Kudus. Aku serahkan keinginanku, pimpin keinginanku, kuduskan keinginanku. Tolongi aku Roh Kudus, harus gimana, ngomong gitu. Nah itu seringkali kita pikir, kita tidak libatkan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan dengan keinginan, hawa nafsu dan semuanya gitu. Kita pikir Tuhan hanya hal yang enggak. Nah itu nanti daging muncul lagi, dipimpin daging lagi dong menghadapi itu. Enggak dong, harus dipimpin Roh juga dalam segala hal. Gitu. Ini banyak kesaksian loh, dengar. Orang mau berhenti merokok sulit sekali, buat komitmen, nanti berapa lama gitu. Sampai dia ngomong, ketika kamu sampai gak tahan, bilang Roh Kudus aku mau merokok ya. Aku udah gak tahan banget, tolongi kalau memang kau gak suka ini tubuhku, bait Allah, kau bisa buat aku berhenti dengan itu. Sampai dia merokok sampai kali, rasanya pahit sendiri, jijik gitu. Ada yang anak-anak yang dilayani, diomongin begini gak bisa gitu. Yang ada yang transgender. Saya harus bagaimana? Retreat ini, saya disuruh bilang. Mereka udah bilang gini, nanti kalau pendetanya bilang kita suruh jadi laki-laki, kita pulang semua. Saya gak dengar sih, tapi saya bisa ngomong gini waktu khotbah. Saudara, kalau standarnya jadi laki-laki, saya langsung masuk surga. Standarnya itu jadi seperti Kristus, gitu ya. Jadi saya tidak suruh Anda be a man, gitu ya. Oh jadi gini maskulin, bukan. Jadi seperti Kristus. Gimana caranya jadi seperti Kristus? Tanya Roh Kudus, dia yang tahu standarnya. Kalau standarnya itu laki-laki, saya langsung masuk surga. Ngapain saya berdiri di sini? Udah laki-laki kok. Standarnya seperti Kristus. Gitu. Ternyata mereka mulai tanya, ada yang mulai jijik sendiri. Kok saya pakai pakaian begini ya? Kok saya gini? Nggak lagi make up, nggak lagi itu. Gitu. Tapi kalau dia pakai hukum, tahannya 3 hari, 7 hari, gitu. Nggak bisa, gitu. Dalam segala hal, gitu. Hidup dipimpin oleh Roh. Hidup berjalan membangun habit yang baru dipimpin oleh Roh. Dan Tuhan berkata, hari ini aku menghapuskan celah Mesir dari antaramu. Aku menggulingkan yang lama, yang kamu coba hidupi. Baik enggak? Dia bilang gitu. Baik kan? Hukum Taurat semua yang mau kita ikuti. Akal budi kita kepengen itu dan itu baik. Tapi kita nggak ngerti ada hukum dosa, hukum maut. Nah ini kalau mau dikasih judul nanti, hukum roh kehidupan. Gitu ya. Tuhan sekarang beri hukum roh kehidupan. Yaitu hidup dipimpin oleh rohnya. Yang memberi kehidupan. Gitu ya. Sudah diberi, apakah kita sekarang mau berjalan dipimpin oleh Roh, berjalan dengan hukum yang baru, gitu. Kita kan mau di bawah anugerah, tidak lagi di bawah hukum, bukan, hukum baik, gitu. Daging kita yang tidak mampu mengikuti hukum, sekarang diberi hukum Roh kehidupan yang sudah mengalahkan hukum dosa dan hukum maut, gitu.
Karena hukum akal budi tidak cukup ternyata. Dia hanya mengingini yang baik, tapi tidak bisa melakukan yang baik. Yang bisa adalah roh Tuhan. Dan rohnya akan memimpin kita. Gitu ya. Mengikuti standar yang lebih tinggi sebenarnya. Gitu. Ingat, jangan hukum, jangan pakai kekuatan sendiri. Tidak, gitu ya. Roh dibangun dari hubungan, dibangun dari habit yang baru, jalan dengan dia, bergantung dengan dia, minta dipimpin, ngobrol, dialog, itu kunci-kunci semua Bapak Ibu. Gitu ya, alami itu. Terus ngobrol aja, cerita aja dengan dia gitu. Kayak Bapak Ibu pakai GPS, kalau masukkan gitu ya, masuk jalan tol itu sampai keluar nanti dimasukkan STT Sangkakala gitu. Kok nggak ngomong-ngomong? Ya memang belum disuruh belok, terus aja. Kalau Bapak Ibu belok di Cirebon, dia akan bilang salah gitu ya, putar balik gitu. Tapi selama Bapak Ibu ada di jalur yang tepat, kok nggak ngomong, itu berarti udah benar gitu. Nanti kalau ada sesuatu yang salah, dia akan kasih warning, dia akan ngomong, siap-siap, sekian ratus meter lagi belok ke kiri dan semuanya gitu. Kalau waktunya belok dan semuanya gitu. Jalani aja, bagian kita ngomong, bagian kita bangun habit kita ngomong kayak tadi loh. Tangan kiri dilatih, tangan kiri. Nah seringkali Tuhan harus pukul bagian-bagian yang tadinya habit kita yang lama. Saya dipukul hampir 4 tahun, pikiran kuat sekali. Tadi apa-apa langsung mikir, bikin rencana, bikin ini. Bikin rencana bukan A, B, C, bukan A1, A1A, A1A1. Gitu. A1, ada A kecilnya lagi, ada satunya lagi. Itu. Dan itu bangga. Saya well prepare, saya mempersiapkan dengan baik. Padahal dengan kekhawatiran itu batasnya tipis. Kadang itu kekhawatiran kita pakai nama-nama yang keren gitu ya. Persiapan lah, planning apa-apa gitu semuanya. Gitu. Bukan berarti lalu kita tidak buat, enggak. Tapi habit kita mikir dulu, buat rencana dulu atau tanya dulu, Roh Kudus engkau mau apa? Yang mimpin pujian itu cara berlatih paling baik. Roh Kudus, engkau mau lagu apa? Kita nyanyi buat dia kok. Kalau ada orang ngamen aja, tanya, Om suka lagu apa? Gitu. Jangan sampai dia suka lagu campur sari supaya kita kasih jazz. Tetap dia gak senang. Gitu. Kalau dia suka dangdut, nyanyi dangdut aja. Gitu ya. Itu sih. Itu belajar nanti akan berbeda. Gitu. Akan berbeda. Ya. Akan berbeda Bapak Ibu. Mari kita datang ke Tuhan. Yang utama Tuhan juga bicara bahwa seperti tadi di Yosua itu ya. Hari ini aku menghapuskan celah Mesir dari antaramu sebagai tanda perjanjian. Ini Gilgal. Ini tempat di mana yang lama digelindingkan, digulingkan, disingkirkan dari hidup kita dan dia memberi awal yang baru, tanda perjanjian yang baru. Karena Musa yang diambil dari air tidak bisa membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita hanya akan muter-muter di padang gurun selama yang memimpin kita adalah yang diambil dari air. Tapi harus ada Yesus yang membebaskan kita. Yaitu dia yang dilahirkan dari air dan dari roh. Yang dilahirkan dari air dan dari roh. Dia yang membebaskan, dia yang melepaskan, dia yang memerdekakan kita. Roh Kudus, tolongi kami, ajari kami. Kami mau kenal Engkau lebih lagi. Kami mau jalan dengan Engkau. Kami mau bergaul karib dengan Engkau. Kami rindu Engkau lebih lagi di hidup kami. Kami mau menanti-nantikan Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau. Ambil waktu pribadi, ngobrol dengan dia. Roh Kudus, ini hidupku. Roh Kudus, aku mau kenal dengan Engkau. Roh Kudus, aku mau memulai sesuatu yang baru. Aku mau hidup dengan hukum roh kehidupan yang sudah Engkau beri di dalam diriku. Supaya aku jalan, mengikuti kehendak Tuhan. Bukan dengan kekuatanku sendiri, bukan dengan dagingku. Tapi dengan mengikuti pimpinan roh-Mu. Mengikuti pimpinan roh-Mu.
Kudus, kami mau kenal Engkau. Bisikan dengan lembut siang hari ini kepada setiap kami. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sebagai doa, kami perlukan keajaiban. Jadikan ini cerita dari manusia roh-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu. Kami mau Engkau Tuhan. Kami mau jalan dengan-Mu. Kami tak bisa sendiri. Kami tak mampu. Kami perlu Engkau. Kau yang jalan di depan kami. Kau yang memimpin setiap langkah kami. Engkau gembala. Engkau yang menuntun. Biar kami mendengar dan mengenal suara gembala kami. Ya Tuhan. Ya namaya ralana maya so namaya ralana yase. Tuhan, kami mau Engkau. Kami mau Engkau. Kami mau Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Biar kami nanti-nantikan. Biar kami nanti-nantikan. Biar mata kami memandang kepadamu. Engkau gembala kami. Engkau menengadahkan tangan-Mu. Engkau membuka tangan-Mu. Engkau sedang menyambut kami datang. Engkau yang membawa tongkat gembala di tangan kanan-Mu. Dengan semua sinar. Dengan semua cahaya kemuliaan-Mu. Tapi Engkau sedang memakai jubah seorang gembala.
datang dengan perjanjian dan kesetiaan kepada kami siang hari ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. Doa kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, bukan hanya setiap hari, tapi setiap saat Tuhan, detik demi detik. Sampai semua yang Tuhan janjikan jadi dan digenapi dalam hidup kami, sampai rupa Kristus jadi nyata dalam hidup kami. Dan berjalanlah denganku, pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh, ada anak juga boleh bergandengan tangan bersama, mengikat perjanjian dengan Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan mengikuti Tuhan, kami akan membiarkan Engkau berjalan di depan, kami akan mencari pimpinanmu, kami akan menanti-nantikan Tuhan sampai Tuhan bicara di hidup kami, sampai Tuhan bicara di hidup kami, sampai Tuhan bicara di hidup kami, sampai Tuhan bicara di hidup kami. Dia jamah, dia jamah, dia jamah, dia jamah, dia jamah.
Kami deklarasikan di hadapan-Mu Tuhan. Kami perkatakan sama seperti Yosua berkata, pada hari ini juga kami mau menyatakan di hadapan surga dan di hadapan seluruh penghuni neraka bahwa kami dan seisi keluarga kami dan seisi rumah kami mau menyerahkannya kepada pimpinan Roh Kudus sendiri. Biar Roh Kudus yang berjalan menuntun setiap rumah tangga kami. Hubungan suami dan istri dipulihkan di dalam nama Yesus. Ada roh pengertian, ada kasih mesra di dalam hubungan suami dan istri. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan terjadi pemulihan antara hubungan orang tua dengan anak pada hari ini juga. Sebab Tuhan berkenan, sebab Tuhan berkenan, sebab Tuhan berkenan, sebab Tuhan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memulihkan, Tuhan mengikat kembali tali yang sudah putus antara bapak dengan anak. Supaya aku tidak memukul bumi. Maka Tuhan datang, Allah Bapa sendiri yang hadir, Allah Bapa sendiri yang hadir. Allah Bapa sendiri yang hadir. Allah Bapa sendiri yang hadir. Bapa sendiri yang hadir. Hai Bapak-bapak, jangan membuat hati anakmu menjadi pahit. Aku tidak tahu bagaimana dulu orang tuamu memperlakukan hidupmu. Tapi saat ini sebelum Tuhan memulihkan anakmu, Dia ingin memulihkan engkau terlebih dahulu bapak-bapak. Karena Tuhan mengasihimu. Dengar apa kata Tuhan tentangmu. Engkau anak laki-laki kesayangannya. Tidak peduli apa yang sudah engkau lakukan. Tidak peduli apa yang sudah pernah engkau perbuat. Dia berkata, kau selamanya menjadi anak laki-laki kesayanganku. Aku memberikan hatiku sendiri kepadamu, hati Bapa, sehingga kau mengerti isi hati anakmu. Kau bisa mendidik dengan kasih. Kau bisa mendidik dengan cintaku yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua luka-luka yang pernah kau alami dengan bapakmu di dunia disembuhkan. Hari ini juga engkau menjadi seorang bapa yang pulih, yang pulih, yang pulih dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskannya dari sorga seperti Roh Kudus. Itulah peranmu seorang ibu sekaligus sebagai seorang istri. Untuk para istri dan ibu-ibu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau memiliki lutut yang kuat. Engkau akan menjadi penopang, penjaga, sekaligus penolong bagi suami dan anak-anakmu. Engkau akan menerjemahkan bahasa seorang ayah kepada anaknya. Engkau membuat anak-anakmu mengerti bahwa ayahnya begitu mengasihinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak berbicara dari kemauanmu sendiri, hai istri-istri, tapi kau berbicara dari apa yang menjadi isi hati Roh Kudus. Engkau berbicara dari apa yang menjadi isi hati Bapa, dan Roh Kudus itu sendiri adalah Roh Allah. Dia yang akan menyingkapkan segalanya atas hidupmu. Dia yang akan menolongmu berjalan. Dia yang akan memimpinmu semakin hari semakin kuat. Dan kau anak-anak, belajar seperti Yesus. Dia seorang anak yang begitu setia dan taat kepada bapaknya. Bahkan ketika dia melakukan hal-hal yang besar dan orang-orang memujinya, dia berkata,
Aku hanya melakukan apa yang Bapakku perintahkan. Aku tidak pernah melakukan dari diriku sendiri. Dia begitu dependent. Dia begitu tergantung dengan Bapaknya. Ada penghormatan yang besar. Sekalipun Bapaknya mengirim dia turun ke dunia untuk mati di atas kayu salib. Dan itu buat Anda dan saya. Sedikit pun dia tidak mencurigai cinta Bapaknya yang besar. Hai anak-anak, dengar. Tidak pernah orang tuamu itu punya maksud jahat atas hidupmu. Hanya mungkin caranya saja yang melukai hatimu. Lepaskan pengampunanmu, hai anak-anak, supaya hidupmu diberkati, supaya panjang umur dan lanjut usiamu, supaya masa depanmu penuh dengan gilang gemilang. Lepaskan pengampunan seperti Yesus sendiri yang begitu mencintai Bapaknya. Sesibuk apapun, dia selalu punya waktu untuk Bapaknya. Dan Bapak selalu punya waktu untuk anaknya. Tuhan, terima kasih buat pemulihan yang terjadi pada saat ini juga. Terus Kau jamah kami, terus Kau pulihkan kami. Day by day kami mau dengar-dengaran akan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu boleh kembali ke kursi masing-masing. Sebelum saya kembalikan, apakah boleh Pak Sam boleh minta izin mungkin 3 orang yang dapat sesuatu gitu ya? Boleh Afin dikasih mic mungkin saya supaya ada konfirmasi. 2-3 orang gitu. Nggak harus lihat, mungkin dapat sesuatu, Tuhan kasih ayat, impresi atau apapun supaya siapa? Pak Sam nanti kasih yang tadi pas doa itu sebelum Bu Meli doa itu aku ngelihat kayak masuk ke inner chamber gitu ya. Aku melihat kayak Tuhan berjalan di depan aku gitu. Dan aku tuh mengikuti tapak kaki dia gitu. Berjalan step kakinya, tapak kaki Tuhan gitu ya kan. Terus Tuhan juga kayak ngulurin tangannya ke belakang gitu sambil gandeng gitu. Terus yang pas akhirnya Bu Meli doain itu, aku melihat hadirat Tuhan ada di sini dan dia menjamah setiap keluarga kita gitu. Tuhan bilang, aku mengasihimu, aku mau memulihkan hubungan antara engkau dengan suamimu, suamimu dengan anak-anakmu juga, dan engkau dengan anak-anakmu juga gitu. Lakukanlah apa yang menjadi kehendakku di dalam keluargamu, dan aku akan memberkati engkau. Dan aku akan terus menuntun keluargamu dan engkau. Itu doang sih. Ya. Thank you. Ada yang lain? Oke, berarti saya Pak. ya. Tadi di awal saya lihat sekujur Pak Roni ada api putih, terus kayak lidah-lidahnya kayak biru gitu Pak. Terus airnya keluar air mengalir. Ada burung merpati di sebelah pundak sebelah kanan Bapak. Gitu. Nah, jadi airnya mengalir gitu ya. Atas pemulihan keluarga tadi saya lihat kayak keluarga-keluarga itu seperti sulur atau dahan ya yang jadi satu, terus dia kayak disatukan ke dalam satu pohon.
pohonnya tadi kayak kering gundul, nggak ada daun-daun ya. Setelah disatukan itu menyatu sama pohon besar itu, terus pohonnya mulai berdaun hijau gitu. Jadi pakai pohon beringin yang besar sekali, yang rindang. Terus banyak burung-burung, binatang-binatang yang berteduh di bawah pohon itu. Nah, terus saya lihat ada air terjun datang, terjunnya besar dan seperti kalau air terjun sampai bawah kan dia kayak ada uap air gitu naik ya. Nah, uap air ini yang memulihkan relasi-relasi keluarga. Jadi bukan air langsung tapi kayak mungkin Tuhan kasih yang di susu atau di blend gitu ya. Jadi yang naik itu uap air yang membungkus gitu Pak. Ya puji Tuhan. Saya tadi lihat Tuhan Yesus mengedangkan tangan begini tapi pakai baju gembala, bawa tongkat di tangan kanan, dia menunggu untuk kita datang digembalakan gitu oleh dia secara pribadi maupun keluarga. Ada selendangnya warna merah dan biru. Saya tanya, merah itu perjanjian dan biru itu kesetiaan gitu. Dia memberikan kesetiaan dan mengikat perjanjian. Setelah itu saya lihat jendela kaca gitu, ada cahaya masuk menerobos terang sekali gitu, seperti matahari masuk tapi enggak matahari yang menerobos itu. Dan itu dengan mengikat perjanjian, dia berjalan di depan, dia akan tunjukkan, berikan itu ya, sesuatu yang seperti ada tadinya kabut yang atau awan gelap yang menyingkir dan kemudian ada terangnya yang masuk ke dalam hati setiap kita sebenarnya, menuntun untuk memulai langkah perjalanan yang baru dengan dia jalan di depan sebagai gembala yang mengikat perjanjian dengan darahnya sendiri, dan dia adalah gembala yang setia buat hidup kita. Terima kasih. Saya kembalikan.